Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat saya yang saya temakan tentang menuntut ilmu dan keutamaannya. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini, karena ilmu yang dimilikinya seseorang akan mampu membedakan yang hak dan batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasarnya dan tujuan sebenarnya. Namun, sebaliknya, bagi seorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam ini tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, baik laki-laki dan maupun perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi Muslim. Karena orang berilmu, maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang akan didambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu juga. Oleh karena itu, janganlah sampai merasa bosan untuk mencari ilmu, dan di mana saja harus tetap kita cari, sekalipun di negara Cina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama atau pengajian, ada yang mencari ilmu lewat mencari buku-buku, ada yang mencari ilmu lewat sekolahan, dan masih banyak lagi narasumber ilmu yang pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasannya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka biasa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Untuk itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan,
maka sulit sekali untuk melupakan. Bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir itu di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula, bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula untuk melupakan. Kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang yang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, kemudian ia membunyikan, maka Allah akan mengekangkan kepada besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita termasuk hamba yang dirancam maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang didapatkan. Mungkin ini saja tausiah singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.